di sini ada alat dan bahan dalam pengaruh dingin terhadap rasa sakit. Cara kerjanya, praktikan duduk dan telapak tangannya mendatar di atas meja. Kemudian cubit telapak tangannya dengan intensitas sedang hingga ia mulai merasakan sakit, sampai ia tidak merasakan sakit atau nyeri. Lalu ulangi cubitan pada tempat yang tadi setelah membiarkan praktikan beberapa saat. Usapkan es batu dengan gerakan memutar sekitar daerah itu dan keringkan dengan tisu. Catat waktu begitu tidak merasakan rasa sakit. Lalu, lakukan pada telapak tangan yang lain. TunePocket.com. Berdasarkan hasil percobaan di atas, dapat kita ketahui bahwa rasa sakit atau nyeri yang dilakukan oleh subjek 1 itu akibat cubitan akan hilang lebih lama sebelum diusap es batu. Dan kebalikan dari itu, rasa sakit atau nyeri akan cepat hilang bila diusap dengan es batu. Stimulasi kulit dengan pemberian kompres dingin ini merangsang serabut saraf berdiameter luas dan lebih cepat menghantar impuls dan yang banyak terdapat di kulit yang mengakibatkan pintu gerbang spinal cord menutup sehingga impuls nyeri tidak dapat memasuki spinal cord dan tidak dapat diteruskan ke korteks cerebri untuk diinterpretasikan sebagai nyeri. Karena itu, pada praktikum ini, ia akan merasakan nyeri akan cepat hilang bila diusap dengan es batu. Oke, di sini ada alat dan bahan untuk uji kepekaan sentuhan. Nah, yang pertama di sini ada sapu tangan, ada jangka, spidol, dan ada penggaris dengan ukuran 30 cm. Baik, di sini kami akan melakukan praktikum yang ke poin ke-6. Nah, di situ yaitu uji kepekaan terhadap sentuhan. Yang pertama, praktikan ditutup dulu matanya, kemudian salah satu tangannya diletakkan di atas bantal. Nah, kita mulai dengan lengan yang bagian ventral. Nah, di sini sebelumnya jangka kita ukur sepanjang 3 cm, kemudian ditekankan secara ringan di bagian ventral lengan. Apa yang Anda rasakan? Sakit. Di bagian mana? Keduanya apa salah satu? Keduanya. Nah, jika si praktikan merasakan rasa sakit di keduanya, maka kita coba untuk mengukur lebih kecil jangkanya, sampai si praktikan merasakan di salah satu. Apa yang Anda rasakan? Sakit. Di bagian mana? Keduanya. Baik. Nah, jika praktikan merasakan sakit keduanya, maka akan kita perkecil ukurannya. Tadi kan sudah 3 cm, kita coba ke 2,5 cm. Ini kita coba ke 2,5 cm. Bagaimana? Apakah dirasakan keduanya? Iya. Kita coba lagi yang kedua cm. Sampai si praktikan tidak merasakan sakit di keduanya. Apa yang dirasakan? Sakit. Di bagian mana? Keduanya. Coba ini. Apa yang Anda rasakan? Sakit. Bagian mana? Salah satunya. Sekarang kita ganti ke lengan bagian dorsal. Kita ulangi seperti yang dilakukan dari awal. 3 cm. Apa yang Anda
sakit bagian mana? Keduanya. 2,5. Apa yang Anda rasakan? Sakit bagian mana? Salah satunya. Sekarang kita coba ke telapak tangan. 3 senti. Apa yang Anda rasakan? Sakit di bagian mana? Keduanya. Sekarang 2,5. Apa yang Anda rasakan? Sakit di bagian mana? Salah satunya. Kita ganti ke bagian tengah telapak tangan. Mulai dari 3 cm. Apa yang Anda rasakan? Sakit di bagian mana? Salah satunya. Baik, sekarang kita pindah ke bagian pipi yang kanan. Nah, dari 3 cm terlebih dahulu. Apa yang Anda rasakan? Sakit bagian mana? Salah satunya. Kita perkecil lagi 2,5 cm. Apa yang Anda rasakan? Sakit di bagian mana? Keduanya. 2 cm sekarang. Apa yang Anda rasakan? Sakit bagian mana? Keduanya. Sekarang 1,5 cm. Apa yang Anda rasakan? Sakit bagian mana? Salah satunya. Kita pindah ke pipi bagian kiri. 3 cm. Apa yang Anda rasakan? Sakit bagian mana? Salah satunya. Sekarang kita ke bagian dahi. 3 cm. Apa yang Anda rasakan? Sakit bagian mana? Salah satunya. Sekarang kita ke bagian yang terakhir, yaitu ke bagian bibir. Kita mulai dari 3 cm. Apa yang Anda rasakan? Sakit di bagian mana? Keduanya. Sekarang 2,5 cm. Apa yang Anda rasakan? Sakit bagian mana? Keduanya. Sekarang 2 cm. Apa yang Anda rasakan? Sakit di bagian mana? Keduanya. Sekarang 1,5 cm. Apa yang Anda rasakan? Sakit di bagian mana? Keduanya. Sekarang 1 cm. Apa yang Anda rasakan? Sakit di bagian mana? Salah satunya. Dari praktikum tersebut, kita bisa tahu bahwa setiap orang memiliki kepekaan kulit yang berbeda-beda dan tingkat kesensitifannya berbeda pula pada setiap masing-masing kulit. Bagian kulit tubuh yang paling sensitif berada pada telapak tangan bagian dorsal dan bibir, sedangkan pada bagian kulit yang kurang sensitif yaitu berada pada kulit pipi. Hal ini disebabkan karena pada telapak tangan bagian dorsal dan juga bibir terdapat banyak sekali sel saraf sensorik yang menyuplai setiap kormuskel, dan serat saraf ini mempunyai banyak cabang, mulai dari yang mengandung mielin maupun tak mengandung mielin. Korpuskulus ini peka terhadap sentuhan dan memungkinkan diskriminasi atau pembedaan dua titik yang mampu membedakan rangsang dua titik yang letaknya berdekatan, sehingga pada telapak tangan dan bibir dapat membedakan kedua titik rangsangan tersebut. Cara kerjanya yang pertama yaitu ukur dan catat diameter pupil praktikan dengan meletakkan penggaris di bawah salah satu matanya. Lalu praktikan diminta untuk memejamkan mata dan ditutup dengan tangan, sedang penggaris tetap dipegang. Secara mendadak, mintalah praktikan membuka matanya dan ukur diameter pupil matanya, lalu bandingkan hasilnya.
Lalu selanjutnya praktikan diminta kembali untuk memejamkan matanya di tempat yang gelap dan secara mendadak terangi mata dengan senter dan ukur diameter pupilnya. Dari praktikum tadi kita bisa melihat pada data tabel berikut. Untuk subjek 1, ukuran pupil normalnya yaitu 6 mm, sedangkan pada saat matanya disinari dengan cahaya, pada waktu disinari dengan senter, pupilnya akan mengecil 4 mm, dan pada saat dipejamkan beberapa saat maka pupilnya membesar menjadi 8 mm. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa refleks pupil pada saat disinari dengan cahaya menyebabkan ukuran pupil mengecil, sedangkan pada saat menutup atau memejamkan mata, maka refleks pupil akan membesar. Hal tersebut disebabkan karena jika cahaya disinari ke dalam mata, pupil akan mengecil, yang disebut dengan refleks cahaya pupil. Semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam mata, maka pupil akan semakin mengecil. Namun, sedangkan apabila cahaya yang masuk ke dalam mata sedikit, maka pupil akan membesar. Cara kerja refleks pupil terhadap akomodasi mata, yaitu ukur diameter pupil pada keadaan normal praktikan dengan meletakkan penggaris di bawah salah satu matanya. Lalu, praktikan diminta melihat benda-benda yang jauh letaknya dan ukur diameter pupilnya. Dan selanjutnya, praktikan diminta melihat benda-benda yang dekat letaknya dan ukur diameter pupilnya. Maka bisa kita peroleh hasil dari praktikum tadi. Pada saat keadaan normal, mata, diameter pupilnya yaitu 7 mm. Pada saat melihat benda-benda yang jauh, diameter pupilnya 6. Dan pada saat melihat benda-benda yang dekat, diameter pupilnya yaitu 8. Maka bisa kita ketahui bahwa pupil mata akan mengecil jika melihat benda pada posisi yang jauh dari mata. Sedangkan pada posisi kita melihat benda yang dekat, pupil mata akan lebih membesar. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa akomodasi mata dapat mengalami perubahan terhadap diameter pupil. Pada keadaan normal, cahaya berasal dari jarak yang tak berhingga atau jauh akan terfokus pada retina. Demikian pula bila benda jauh tersebut didekatkan, hal ini terjadi akibat adanya daya akomodasi lensa yang memfokuskan bayangan pada retina. Jika berakomodasi, maka benda pada jarak yang berbeda-beda akan terfokus pada retina.